Kita lihat lagi yang video kedua, ya. Video kedua juga hampir-hampir sama, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam mengenai ini, dan Bapak Ibu juga nanti boleh saja masuk ke dalam sini ya, untuk sekedar ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih. Ini orang yang berbeda lagi nih, ya. Tadi orang yang berbeda, ini orang yang berbeda. Bagaimana pendapatnya? Nah, disinilah saya mulai mengatakan saya pusing ya. Kalau saya yang ada di sana saya pusing. Yang sana bilang ini, yang sono bilang ini, yang situ bilang ini. Bayangkan ada 100 orang seperti mereka. Berarti ada 100 orang perkumpulan yang mereka buat baru-baru ini. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita dengarkan lagi yang bagian ini. Ya. Katanya kalau tidak kasih perpuluhan, keturunan kita dikutuk. Ngaco itu pendeta. Jangan dengar. Nggak ada orang nggak memberi perpuluhan kena kutuk. Itu pendeta setan itu dalam nama Yesus. Cepat keluar dari gereja yang mengatai seperti itu. Maaf, bahkan ada gereja pendetanya berani berkata, kalau kamu nggak memberi perpuluhan masuk neraka. Wih, ngeri. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan nggak pernah butuh duit kita. Saya ulang, Tuhan nggak pernah butuh duit kita. Dia punya segala-galanya. Yang butuh duit itu para pendeta yang mata duitan itu. Maaf. Tapi saya heran, kok masih banyak jemaat yang mau dibodohi oleh pendeta-pendeta yang duit terus membagi. Hari ini stop, bicara ini. Ada banyak orang yang bilang, perpuluhan itu hanya perjanjian lama. No, Yesus juga bicara tentang perpuluhan. Bahkan Yesus berkata, yang satu kamu lakukan, ya kan? Yang lain jangan kamu abaikan. Yang satu harus kamu lakukan. Artinya hal-hal mengenai perjanjian lama yang masih harus kita lakukan, ya kan? Tetapi yang lain jangan kamu abaikan tentang kasih, keadilan, kebenaran gitu. Jadi Alkitab bilang hukum harus kita jalankan, tetapi kasih, kebenaran, keadilan juga kita jalankan bersama-sama. Jadi lalu saudara tanya sama saya, berarti perpuluhan juga berlaku untuk kita di perjanjian baru? Ya, karena Yesus jelaskan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, kamu tidak layak. Hanya bedanya, orang Farisi memberi karena takut. Oh, kita harus beri perpuluhan, kalau nggak kita dikutuk. Tetapi anak-anak Tuhan memberikan apa? Karena Tuhan terlalu baik buat hidup saya, ya kan? Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, kata kuncinya, dengar petunjuk dari Tuhan, saudara. Tuhan berbicara kepada dia untuk memberikan persepuluhan 20%. Dia kaget, saudara. Di masa seperti ini, kok malah disuruh kasih persepuluhan 20%. Sedangkan dia mengalami, saudaraku, bulan yang lalu justru pekerjaannya menurun. Ngopi Bapak Ibu, ngopi. Kalau bulan ini kasih persepuluhan 20%, terus bagaimana dengan kehidupannya? Akhirnya ibu ini, saudaraku, dia berdiskusi dengan suaminya, dan dia katakan kepada suaminya, kalau memang Tuhan suruh saya untuk kasih persepuluhan dulu 20%. Sekarang, bagaimana pandangan sang duater terhadap perpuluhan? Sama seperti judul ini, satu ayat meruntuhkan doktrin perpuluhan. Sebenarnya bukan satu ya, dua, tetapi satu itu terikat dengan ayat berikutnya. Sebenarnya Tuhan sudah membuka rahasia ini di dalam Ibrani 7. Coba semua ya, ayo mari kita buka Ibrani 7 ayat 5 dan 6. Ayo silakan ya. Di sini sudah dibilang, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan iman mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Jadi yang berhak menerima persepuluhan itu adalah kaum Lewi. Apakah kamu kaum Lewi? Itu pertanyaannya ya. Nah, dan itu menurut hukum Taurat. Nah, sekarang kamu di gereja memungut perpuluhan. Hukum apa yang kamu lakukan? Apakah hukum Taurat juga? Kalau hukum Taurat kamu bawakan, kamu bukan kaum Lewi, Lantas hukum yang mana kamu bawakan? Hanya satu hukum yang bisa kamu siapkan lagi untuk memungut perpuluhan. Dan hanya satu manusia yang bukan kaum Lewi yang dapat memungut perpuluhan. Siapa itu? Baca ayat 6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka
memungut persepuluhan dari Abraham yang memberi berkat dia, walaupun dia adalah pemilik janji. Nah, tanyakan pada dirimu sekarang ya, apakah kamu adalah Melkisedek? Kalau kamu tidak memenuhi dua syarat ini, pertama kamu lakukan berdasarkan hukum Taurat, yang kedua kamu harus Melkisedek. Kamu tidak berhak mengambil perpuluhan, sebab kamu jadi mencuri atau mengambil yang bukan hakmu. Ya, oke, Bapak Ibu, kita melihat tadi begitu banyak ya tafsiran dari teman-teman itu yang menyampaikan, kawan-kawan tadi yang menyampaikan ya. Saya kira ada beberapa orang yang menyampaikan dengan argumentasi yang cukup benar ya, cukup benar. Kenapa saya cukup benar? Karena sebenarnya bisa menjelaskan dari pernyataan Yesus ya. Ketika dia dalam Injil, silakan nanti Bapak Ibu carilah ya. Saya tidak hafal persis. Ketika dia mengatakan, terkutuklah engkau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau memungut persepuluhan dari anak yatim dan janda, tetapi engkau tidak mengenal belas kasihan. Nah, kurang lebih begitu ya, Selasih dan Jintan kalau nggak salah ya kata-katanya itu. Nanti saya coba cari juga bagian itu, perikop itu. Nah, justru di situ Tuhan Yesus tidak menekankan kewajiban bagi anak-anak yatim, orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang tidak punya, atau dalam konteks zaman itu janda-janda. Dan lebih daripada itu, ada suatu pandangan yang lebih mendasar mengapa hal itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan, ya. Karena memang itu bukan ya, memang saya juga percaya bahwa suatu lembaga itu membutuhkan dana, betul, ya betul Bapak Ibu. Tetapi yang kebanyakan itu bukan lagi lembaganya yang butuh biaya untuk operasionalnya, tapi justru orang-orangnya yang menikmati. Nah, itu yang sering terjadi. Bahwa lembaga, suatu kelompok, dan lain-lain itu, komunitas, paguyuban itu membutuhkan dana, saya setuju. Operasional, saya setuju. Tapi yang tidak setuju adalah merupakan suatu kewajiban. Dan nanti kita lihat penjelasan dari sisi bagaimana pandangan kita tentang itu. Nah, sekarang saya tampilkan, nanti silakan nanti Bapak Ibu yang memang ingin bergabung, ini tidak terlalu panjang sebenarnya. Saya hanya menampilkan yang sudah ada supaya saya juga tidak salah ya. Karena di sini penulisnya adalah seorang pastor. Kalau ini salah berarti ya jangan salahkan saya, gitu ya. Oke. Nah, ini ada sebuah tulisan dari Romo William P. Saunders yang diterjemahkan oleh website indocell.net ya. Oke. Nah, kita lihat Bapak Ibu bagaimana penjelasan Romo William P. Saunders ini mengenai perpuluhan ya. Kita lihat dari jawaban beliau. Di sini memang ada yang bertanya ya. Dia mengatakan begini. Sebagian teman saya memberikan perpuluhan, yaitu 10% dari pendapatan mereka untuk gereja dan amal kasih. Mereka mengatakan bahwa hal ini alkitabiah dan dapat ditemukan dalam kitab suci. Mohon penjelasan lebih lanjut mengenai perpuluhan dan apakah kita wajib memberikan perpuluhan. Ini adalah yang bertanya seorang pembaca dari atau di Alexandria, dikatakan di situ ya. Oke, sekarang kita lihat jawaban yang diberikan ya. Bagaimana penjelasan yang diberikan dan seperti apa seharusnya ya. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu, seperti dinyatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2043. Perintah-perintah gereja memaklumkan bahwa umat beriman juga berkewajiban menyumbangkan untuk kebutuhan material gereja
sesuai dengan kemampuannya. Kitab hukum kanonik juga menyatakan kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk memenuhi kebutuhan gereja agar tersedia baginya apa yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan, serta amal kasih, dan nafkah yang wajar bagi para pelayan rohani. Nomor 222. Namun demikian, gereja tidak memerintahkan suatu perpuluhan ataupun menetapkan berapa persen dari pendapatan atau sumber penghasilan lainnya yang harus diberikan. Nah, tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu, sebuah lembaga sudah pasti membutuhkan ya suatu dana, suatu kebutuhan material. It's okay. Bahkan menurut Katekismus Gereja Katolik 2043 dan Kitab Hukum Kanonik nomor 222 mengatakan memang ya gereja atau umat beriman itu punya kewajiban untuk memberikan sesuatu, tapi di sini tidak dipatok berapa, tidak dipaksa harus segini, tapi ya menyumbangkan untuk kebutuhan material gereja, kemudian juga para pelayannya. Yang kita tahu kalau dalam Katolik seorang pastor pastinya dia tidak punya keluarga. Hanya saja kalau mereka pergi ke tempat yang jauh atau mereka diutus kemana gitu ya, membutuhkan ya hal-hal tertentu di situ. Tetapi bukan semata-mata untuk itu, tapi juga untuk membantu orang-orang yang kena musibah dan lain sebagainya. Seperti waktu-waktu yang lalu ketika Jakarta sering banjir juga banyak bantuan-bantuan yang diberikan tanpa harus direkam melalui kamera gitu ya. Jadi dari situ kita mengetahui bagaimana gereja mengelola dana itu. Nah, bagian penting adalah gereja tidak memerintahkan suatu perpuluhan ataupun menetapkan berapa persen yang harus kita berikan.